Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Pak Rahmat dan juga teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan kami terkait TOWS di sebuah coffee shop. Next. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang, ialah Adinda Helen, kemudian Faiz saya sendiri, Ita Margareta, Indah Nur Husna, dan juga Fadil Kalama Putra. Adapun laporan kami ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah pendahuluan, kemudian pembahasan, dan diakhiri dengan penutup atau kesimpulan. Adapun latar belakang masalah dari laporan ini ialah seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia, pertumbuhan kebutuhan hidup pun meningkat. Hal ini juga yang menyebabkan tumbuhnya berbagai macam industri baru, termasuk di dalamnya industri-industri bisnis yang muncul dari kreativitas dan inovasi pemiliknya. Mulai dari kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, alat tulis, transportasi, sampai kebutuhan yang ditujukan hanya untuk pemenuhan keinginan diri semata. Hal ini telah dilakukan sebuah penelitian oleh Herliana pada tahun 2012 di dalam artikel halaman 188. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pita. Silahkan, Pita. Perkembangan bisnis coffee shop yang berkembang itu tidak mampu untuk bertahan dengan waktu yang lama. Ketatnya persaingan itu mengakibatkan terjadinya persaingan bisnis coffee shop yang kuat, sebab konsumen memiliki pilihan yang bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan dan pelayanan kopi. Dengan kondisi dan situasi persaingan yang semakin kuat antar coffee shop, pengelola usaha atau bisnis coffee shop tidak saja harus mampu menjual produknya, tetapi juga harus mempunyai kemampuan yang maksimal dalam memasarkan usaha atau bisnisnya, sehingga keinginan konsumen untuk berkunjung dan menikmati kopi tidak menurun akan tetapi semakin meningkat. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran dengan analisis TOWS. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran produk coffee shop. Bab 2, pembahasan. Bagian A, analisis faktor internal dan eksternal metode TOWS pada coffee shop. Matriks TOWS merupakan sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi perusahaan yang sedang dilakukan dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan alternatif strategi bagi perusahaan. Analisis faktor internal dan eksternal metode TOWS pada coffee shop Batu Sangkar sebagai berikut. Ancaman atau threats. 1. Banyaknya pesaing baru dengan jenis usaha yang sama. Berdasarkan wawancara dengan manajer coffee shop, dia mengaku bahwa ancaman terbesar dalam bisnis ini adalah munculnya pesaing-pesaing baru dengan jenis usaha yang sama. Yang kedua, regulasi pemerintah tentang larangan berkumpul pada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman terbesar untuk segala bidang termasuk pada bidang bisnis. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 menjadikan ancaman terbesar coffee shop. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. 3. Diberlakukannya kuliah online di masa pandemi COVID-19 sehingga membuat mahasiswa kampus sekitar pulang kampung. Berdasarkan wawancara dengan manajer coffee shop, disampaikan bahwa mahasiswa adalah salah satu omset terbesar untuk meraup keuntungan. Hampir sebagian besar konsumen coffee shop adalah mahasiswa. Kelemahan atau weakness. 1. Kurang maksimalnya dalam pelayanan seiring dengan bertumbuhnya peminat pelayanan yang terbaik kepada pelanggan menjadi tolak ukur kesuksesan dalam menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Namun ini menjadi permasalahan pada coffee shop. Yang kedua, kurangnya karyawan yang berpengalaman di bidang coffee shop.
Produktivitas karyawan merupakan faktor penting untuk menghasilkan output yang baik dari perusahaan itu sendiri. Namun, karyawan yang berpengalaman di bidang coffee shop sangatlah minim dikarenakan rekrutmen di awal tidak merujuk kepada standar operasional prosedur atau SOP coffee shop tersebut. 3. Tidak adanya ruang pertemuan rapat atau meeting room. Meeting room mempunyai peran penting dalam perkembangan coffee shop. Meeting room berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pertemuan penting oleh organisasi, kelompok, dan pemerintahan. Yang keempat, promosi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, terbatas pada media sosial Instagram saja. Promosi yang dilakukan oleh coffee shop hanya memainkan media sosial, Instagram saja, dan ini menjadi titik lemah pada coffee shop. Seharusnya coffee shop mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan platform media sosial yang lain sebagai alat promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Indah. Peluang atau opportunities. 1. Dapat mengembangkan bisnis dengan menambah produk baru dan membuka cabang baru untuk menguasai pasar. Coffee shop akan berupaya sebaik mungkin untuk mengembangkan produknya. Tentu ini harus didukung oleh inovasi dan kreativitas karyawan. Kedua, loyalitas pelanggan yang setia berkunjung atau ada hubungan baik. Berdasarkan hasil wawancara, konsumen mengaku bahwa nyaman dan tentram ketika berada di coffee shop hari ini disebabkan bukan karena tanpa alasan, akan tetapi konsumen merasa cocok dengan lingkungan yang disediakan oleh coffee shop. Ketiga, kondisi perekonomian masyarakat sekitar lokasi yang baik. Lokasi berdiri coffee shop adalah di 5 kaum. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang ada dengan kondisi perekonomiannya baik. Seperti yang diketahui bahwa pusat keramaian dan lalu lintas perdagangan di kabupaten yakni di 5 kaum. Keuntungan ini biasa seharusnya dimanfaatkan oleh coffee shop. Keempat, adanya pembayaran elektronik m-banking. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi pembayaran non-tunai, maka konsumen lebih banyak melakukan pembayaran non-tunai. Maka dengan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh coffee shop untuk memenuhi kebutuhan konsumen bertransaksi pembayaran non-tunai dengan menyediakan m-banking. Selanjutnya, kekuatan atau strength. 1. Harga yang ditetapkan lebih rendah dari coffee shop yang lain. Melalui observasi dan perbandingan menu yang tersedia pada coffee shop, harga yang ditetapkan coffee shop memang lebih rendah. Alasan dari coffee shop merendahkan harga produknya adalah karena gedung yang dipakai merupakan milik sendiri dan tidak disewa sehingga beban biaya gedung dapat dihindari. Kedua, lokasi yang strategis karena dekat dengan pusat keramaian dan perguruan tinggi. Ketiga, tempat yang bernuansa alam dan modern, suasana di coffee shop menyajikan posisi terbuka yang mempunyai nuansa perpaduan alam dan modern. Lokasi ini memang sudah dipikirkan sejak dari awal terbuka dan menjadi ciri khas oleh coffee shop itu sendiri. Keempat, ketersediaan lapangan parkir yang luas. Kapasitas lapangan parkir yang disediakan oleh coffee shop sangatlah luas. Bisa menampung banyak kendaraan motor dan mobil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil. Selanjutnya, yang kelima, sudah bermitra dengan platform antar jemput online Gojek dan Grab. Yang keenam, ketersediaan fasilitas lengkap seperti Wi-Fi, toilet, mushola. Fasilitas adalah sebagai faktor penting untuk membuat konsumen puas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus ada pada sebuah perusahaan. Yang ketujuh, konsisten dengan cita rasa coffee shop. Dewasa ini coffee shop dihadapkan dengan persaingan kafe yang merebak dengan menyajikan minuman non-kafe yang lebih cocok dengan pasar pada umumnya. Selanjutnya ada strategi. Di sini strateginya yaitu coffee shop adalah salah satu usaha bisnis yang seharusnya sudah bisa memanfaatkan teknologi dalam memotori bisnisnya di bidang promosi. Agar promosi lebih baik, maka butuh pemanfaatan teknologi sehingga promosi yang dilakukan mampu menjangkau stakeholder.
Promosi yang memanfaatkan teknologi seperti memainkan seluruh media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan WhatsApp, dan banyak platform lainnya. Selain itu, agar coffee shop ingin dikenal luas, kita juga bisa melakukan promosi dengan cara menyewa jasa endorse pada influencer maupun orang ternama yang dapat dikatakan memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Di sini kami sudah memberikan kuesioner pada beberapa orang dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu ada, apakah Anda peminum kopi? Dari 8 jawabannya itu ada ya. Bisa kita lihat sini, ada seberapa sering Anda meminum kopi, di mana Anda menikmati sebuah kopi, apakah Anda meminum kopi di kedai kopi, apa yang Anda utamakan dalam suatu produk kopi, dan juga di sini ada pertanyaan yaitu jenis kopi yang sering Anda beli dan nikmati. Selanjutnya itu ada apakah Anda melakukan aktivitas lain saat menikmati kopi, apakah Anda percaya bahwa kopi bermanfaat untuk kesehatan, apakah Anda menambahkan zat pemanis dalam kopi Anda, apakah Anda yakin bahwa sebuah kopi menentukan status sosial seseorang, merek kopi apa yang paling sering Anda nikmati, dan secara keseluruhan sejauh mana Anda puas dengan sebuah produk kopi. Di sini dapat kita lihat ya jawaban-jawabannya. Kita masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu begitu dengan maraknya pelaku bisnis di bidang minuman dan makanan yang ditawarkan dengan munculnya usaha bisnis coffee shop yang merebak berkembang itu tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang berubah-ubah sebagai gaya hidup baru bagi masyarakat Indonesia. Kutip dari Remiasa 2007. Dengan kondisi dan situasi persaingan yang semakin kuat antar coffee shop, pengelola usaha atau bisnis coffee shop tidak saja harus mampu menjual produknya, tetapi juga harus mempunyai kemampuan yang maksimal dalam memasarkan usaha atau bisnisnya, sehingga keinginan konsumen untuk berkunjung dan menikmati kopi tidak menurun, akan tetapi semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.